Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah tampakkan untuk baginda Rasul bisa dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain? Ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh, ya Nuh uhbit bisalamin minna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa inni istafaituka. Ketika Allah memanggil Nabi Isa, ya Isa a anta qulta linnas. Semua nabi di dalam Al-Qur'an dipanggil dengan nama asli. Berbeda dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini menandakan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi hebatnya kemudian, ketika Allah memuliakan Nabi Muhammad segitu tingginya, para sahabat pun kemudian ketika mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang mengatakan, ketika aku melihat wajah baginda Rasul, indah sekali. Lebih indah dibandingkan melihat bulan purnama. Ada lagi sahabat yang di saat menceritakan bagaimana melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan wajah baginda Rasul laksana di wajahnya terlintas sinar matahari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segini kecintaannya para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh para sahabat sangat memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang menurut pengakuan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Tanqihul Qaul, di mana Imam Ibnu Mas'ud dijuluki sebagai wisadatur Rasul atau bantalnya Rasul. Imam Ibnu Mas'ud dijuluki sebagai na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Imam Ibnu Mas'ud di saat bersama Rasul, ketika Rasul melepaskan sandal, Imam Ibnu Mas'ud yang mengambil sandal itu. Ketika Rasul mau memakai sandal, maka Imam Ibnu Mas'ud yang memberikan sandal Rasul kepada beliau. Imam Ibnu Mas'ud ini, hadirin, di saat membawa sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti membawa buku, seperti membawa Quran. Ketika ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kau membawa sandalnya Rasul seperti itu? Apa kata Imam Ibnu Mas'ud? Antara aku dan sandal ini, lebih mulia sandal ini.
Aku tidak pernah berjumpa dengan Allah di saat kehidupanku. Tapi sandal ini pernah berjumpa dengan Allah karena menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, segitu tingginya kemuliaan yang disampaikan Ibnu Mas'ud kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi, pernah kita dengar sejarahnya sahabat ketika Wa'il bin Hujur radhiyallahu an menceritakan tentang butiran-butiran keringatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, butiran-butiran keringatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam laksana mutiara. Bahkan ada satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di saat Rasul bertamu ke rumahnya, kemudian di saat itu diceritakan Rasul tertidur di rumah sahabatnya. Sahabat yang ditamui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat baginda Rasul tertidur dan keluar keringatnya, bercucuran keringatnya. Ternyata keringatnya itu ditempatkan di sebuah tempat, dikumpulkan di sebuah tempat, hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Ketika Rasul terbangun kemudian bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa kau menempatkan keringatku di tempat itu? Sahabatnya menjawab, ya Rasul, izinkan aku untuk menjadikan keringatmu untuk dicampur dengan minyak wangi untuk diriku ya Rasulullah. Masya Allah, keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan minyak wangi. Dikatakan keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laksana mutiara. Ini menandakan luar biasa kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau kita lihat dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat ketika ada seorang sahabat yang membawa air di ember untuk diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul berkumur dari air yang ada di ember itu, kemudian dikeluarkan air yang ada di mulut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan ke ember itu. Lalu kemudian air yang ada di ember itu dituangkan ke sumur. Menurut kesaksian sahabat tadi luar biasa. Air yang ada di sumur itu berubah menjadi wangi bagaikan minyak misik. Ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan wangi seperti minyak misik. Keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan laksana mutiara. Bahkan keringatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan minyak wangi. Sungguh para sahabat sangat memuliakan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuliakan Rasul segitunya? Kalau dibaca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum
Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi, ayat ini ada satu sejarah yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita kaji. Dulu orang-orang kafir sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ternyata namanya sudah mendunia, sudah terkenal di kalangan orang-orang kafir. Buktinya apa? Ketika mereka mau ngadain peperangan, mereka biasa meminta kepada Allah, ya Allah, atas nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangkan peperangan kami. Jadi mereka ternyata sebelum Nabi lahir, mereka terbiasa sebelum perang meminta kepada Allah tawassul dengan membawa nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menang. Hebat sekali mereka itu. Cuman sayang mereka ini dikritik dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka dulu pernah meminta menang kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika Nabi SAW dilahirkan, bahkan Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Sayangnya mereka kafir terhadap Nabi Muhammad SAW atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau seandainya kita temukan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatakan nabinya itu adalah betul-betul seorang utusan, sebagaimana tertuang dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kau Muhammad sungguh sebagian dari para utusan. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang akhlaknya agung, pun diawali dengan sumpah nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh kau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mempunyai akhlak yang tinggi. Lihat pernyataan Allah. Di saat ingin mengatakan Nabi Muhammad orang yang akhlaknya tinggi, mesti bersumpah demi Al-Qalam, demi yang tertulis dalam Al-Qalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang akhlaknya tinggi karena beliau adalah seorang nabi yang ummi. Nabi yang ummi banyak dikatakan sebagian orang, sebagian muslim, karena beliau nggak bisa baca, karena beliau nggak bisa nulis. Tapi perlu dilacak kembali pernyataan itu. Yang saya baca dalam tafsir Imam Ar-Razi, Nabi dikatakan Nabi yang ummi. Itu menurut beliau bukan karena beliau tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Beliau bisa membaca. Buktinya di saat perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang kafir mengatakan surat yang ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah ada nama Nabi Muhammad Rasulullah, minta dicoret. Nabi sepakat untuk mencoretnya karena Nabi tahu bacaan itu. Bahkan dalam keterangan Zaid bin Thabit ketika belajar nulis Al-Quran, menulis fa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Zaid bin Thabit, wahai Zaid, kalau nulis fa jangan seperti itu, bolong tengahnya.
Ini berarti Nabi Muhammad bisa nulis. Nabi Muhammad bisa baca. Lalu yang dikatakan Nabi yang ummi itu seperti apa? Nabi Muhammad Nabi yang ummi, dalam keterangan tafsir Ar-Razi dikatakan beliau itu bergantungnya kepada Allah, ta'alluqnya kepada Allah, koneksinya kepada Allah tanpa batas, sebagaimana seorang bayi yang selalu menetek dengan ibunya. Makanya dikatakan ummi Rasulullah itu. Lihat dalam Al-Quran, ketika ada pernyataan orang-orang kafir yang menghina Allah, disebutkan, wahai Muhammad, apakah Tuhanmu terbuat dari emas? Terbuat dari tembaga? Lihat ungkapan Allah dalam Al-Quran, jawaban Nabi Muhammad yang diajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Alias Nabi nggak mau jawab kalau tidak dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk tidak berdakwah, dengan ditawarkan perempuan cantik, dengan ditawarkan harta, dengan ditawarkan jabatan, karena orang kafir Quraisy merasa kebakaran jenggot ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad Allah itu esa. Mereka seolah-olah dakwanya Nabi dianggap menghina agama mereka, menghina Tuhan mereka. Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam persis seperti yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, wahai orang kafir. Artinya Nabi di saat itu nggak mau jawab sama sekali sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengajari beliau. Bahkan kita lihat dalam kenyataannya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang koneksi kepada Allahnya sangat-sangat intens. Mau tidur, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dulu kepada Allah. Bahkan dalam tarikan nafasnya selalu ada Allah. Lihat ungkapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat bercermin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau masuk kamar mandi pun ada koneksi dengan Allah. Keluar kamar mandi pun ada koneksi dengan Allah. Bahkan mohon maaf, di saat cebok pun, istinja, beliau mengajarkan untuk ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat berangkat ke masjid, dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, kitab Maraqil Ubudiyah, dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarnya ke masjid, beliau mengatakan, ya Allah, aku akan menuju Engkau. Aku tidak mau riya. Aku tidak mau sum'ah. Aku tidak mau ujub. Bahkan banyak diterangkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Di dalam pendengaranku ada cahaya. Wa min tahti nura, di bawahku cahaya, di atasku cahaya, samping kananku cahaya, samping kiriku cahaya. Wa a'tini nura, berikan kepada aku cahaya ya Allah. Tidak pernah ditemui dalam semua gerakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menginduk kepada Allah, yang tidak ada koneksi kepada Allah. Inilah bukti-bukti, kata Imam Ar-Razi, bahwa Nabi Muhammad ummi bukan lantaran beliau bodoh, tapi nampaknya beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang selalu tidak ada putus-putusnya menginduk
ummi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segini tingginya akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang. Segitu mulianya Nabi, segitu tingginya akhlaknya Nabi, masih ada saja seorang ilmuwan yang mengatakan Nabi juga manusia, dia pernah salah. Saya ngeri dengan ungkapan itu. Ngerinya kenapa? Lihat dalam kitab-kitab tauhid. Ketika mengatakan Nabi salah. Pernah salah berarti Quran ada yang salah. Kalau sudah mengatakan Nabi pernah salah berarti Allah pernah salah. Padahal jelas pengakuan Nabi. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku dengan pendidikan yang paling baik untukku. Apakah seorang didikan Allah yang terbaik kemudian salah? Padahal kita tahu sama-sama sifat Nabi siddiq, amanat tabligh, fatwana. Siddiq, benar, jujur Nabi Muhammad SAW. Mereka di saat mengatakan Nabi salah, pernah saya melihat ungkapan seorang ilmuwan. Itu katanya buktinya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Nabi bermuka masam dan dia berpaling ketika kedatangan orang yang buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kasusnya, asbabun nuzulnya abasa wa tawalla diungkap oleh mereka. Ini bukti kesalahan Nabi Muhammad SAW. Setelah saya lacak dalam tafsir Imam Ar-Razi, ternyata beliau mengatakan saat itu Nabi tidak salah. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Jelas. Orang kenyataannya Nabi di saat itu sedang ada tamu 5 orang pembesar Quraisy. Lagi asik. Punya harapan, roja kepada Allah. 5 orang ini diajak dialog biar masuk Islam, sehingga 5 orang ini akan menyebarkan Islam kepada kafir Quraisy yang lain. Tiba-tiba, kalau dalam bahasa Betawinya ujug-ujug, datang seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, kemudian mengatakan, Iqra'ni wa 'allimni ma 'allamakallah. Ya Rasul, bacakan kepadaku, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Dan ini diucapkan berulang-ulang terus menerus. Padahal Nabi sedang ada tamu. Kita tahu etika bertamu. Ketika datang pertama dilayani pertama, datang kedua dilayani kedua. Nabi SAW di saat itu cemberut. Bukan Nabi berakhlak tidak baik atau Nabi bersalah. Tapi Nabi sedang mendidik Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi sedang ada tamu. Kamu diam dulu. Tapi nampaknya cara mendidiknya Rasulullah SAW terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diturunkannya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Alias turunnya abasa wa tawalla bukan menandakan Nabi salah, tapi Nabi SAW orang yang akhlaknya tinggi. Jangankan menegur orang yang salah, jangankan menghadapi orang yang salah, Abdullah ibnu Ummi Maktum saja yang datang belakangan dan itu posisinya kurang tepat
untuk berbicara berulang-ulang sama Nabi dalam kondisi Nabi yang ada tamu. Ternyata hal sekecil itu Nabi tidak boleh cemberut. Makanya pantas banyak diterangkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nabi SAW pernah dalam ayat itu diceritakan ditahan gak boleh sholat. Tapi Nabi tidak menampakkan akhlak yang buruk. Lihat ketika Nabi memberi makan, menyuapi seorang Yahudi yang buta, pengemis, buta. Nabi asik menyuapi dia dengan roti. Tapi nampaknya pengemis itu malah berbicara yang tidak enak untuk Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, wahai laki-laki, kau ini orang yang baik. Kalau kamu nanti ketemu Muhammad, jangan percaya dia pembohong. Dia itu tidak baik dan lain-lain. Tapi Nabi SAW walaupun itu mendapatkan perkataan yang menurut saya pahit untuk didengar Rasul. Tapi itulah hebatnya Rasul. Tetap memberikan yang paling baik untuk dia. Bahkan lihat di saat di Taif ketika Nabi dilempari batu. Apa yang dikatakan Rasul SAW di saat malaikat gunung menawarkan, gunung dilemparkan kepada mereka? Jangan. Mereka nggak ngerti katanya. Ya Allah, luar biasa. Inilah yang dimaksud diturunkannya abasa wa tawalla anda anja'ahul ama. Bukan sebuah kesalahan Rasul. Tapi ini menunjukkan ketinggian akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuktikan tafsirannya Imam Ar-Razi ini benar, mari dicek dalam Al-Quran. Adakah nama Nabi Muhammad bergandengan dengan kesalahannya? Contohnya abasa wa tawalla. Mana pelakunya? Tiba-tiba dia. Seharusnya ketika berbicara dia muncul nama terlebih dahulu. Saya contohkan Ahmad Faiz, seorang ustadz, dia mengajarkan nahwu, dia muncul setelah dicantumkan nama. Tapi di dalam surah Abasa tidak muncul nama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dia. Lihat dalam ayat-ayat yang lain. Ketika ada sebuah teguran Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, tidak tertulis satupun nama Nabi Muhammad SAW. Ini berarti haram hukumnya, kata Imam Ar-Razi, membicarakan keburukan Nabi Muhammad SAW karena yakin itu bukan sebuah keburukan, karena yakin itu bukan sebuah kesalahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sayang terkadang umat Islam, ya Allah, sedih sekali. Seorang nabi yang segitu akhlak mulianya, kemudian dikatakan nabi pun pernah salah. Karena ingin membela dirinya, jangankan saya, nabi pun pernah salah. Jangankan saya, nabi saja tidak adil. Padahal umatnya luar biasa disayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, aku rindu dengan kekasihku. Para sahabatnya GR, jangan-jangan aku ini. Ternyata kata Rasul, bukan, kamu kau sahabatku. Terus siapa kasihmu itu ya Rasul? Kekasihmu itu adalah, kekasihku itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia beriman dan cinta kepada aku.
Orang yang dicintainya ternyata menjelek-jelekan Nabi. Kemudian Nabi dikatakan salah. Nabi siap lapar demi membela umatnya. Nabi siap sakit demi membela umatnya. Bahkan di saat kematian beliau siap dicabut nyawanya dengan keras. Asalkan umatnya jangan. Bahkan di saat di Yaumul Qiyamah diterangkan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini mencantumkan hadis Rasulullah SAW di saat nanti dibangkitkan di Yaumul Qiyamah, Rasul SAW satu-satunya nabi yang bisa sujud menghadap Allah di Yaumul Qiyamah. Di saat Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, is'al a'ti." Angkat pandanganmu wahai Muhammad. Mintalah akan aku beri. Lihat. Apa permintaan Rasulullah SAW? Permintaan Rasul ternyata ummati. Lihat dalam surah Fatir ayat 32. Umat Nabi Muhammad SAW terbagi dalam 3 kelompok. Thumma awratnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ayat itu mengisyaratkan bahwa umat Nabi nanti di Yaumul Qiyamah terbagi 3. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab yasir, hisab yang ringan. Ada lagi yang zalimun li nafsihi, dia masuk surga dengan hisab. Tapi bagaimanapun juga, lihat yang pertama yang tanpa hisab itu awal masuk surganya. Lantaran Rasul tadi berdoa ummati. Masuklah kemudian umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Dari pintu surga yang paling sebelah kanan. Bahkan ketika umatnya semuanya sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajak Nabi Muhammad berbicara, "Ya Muhammad, aradita? Apakah kau sudah puas wahai Muhammad?" Apa kata Rasul? "Raditu ya Allah." Aku ridho ya Allah. Ya Allah, segini keperjuangan Nabi Muhammad, segitukah cintanya Nabi Muhammad terhadap kita? Para sahabat Rasulullah SAW cintanya kepada Rasul sungguh sangat mengagungkan. Mengagungkan siapa? Baginda Rasul. Apabila ada bayi lahir dibawa ke Rasulullah SAW ditahnik. Tahnik itu adalah memamah, mengunyah makanan, kurma. Kunyahan dari mulut Rasul dimasukkan ke mulut bayi. Bisa dibayangkan kunyahan itu berarti ada ludahnya Rasul SAW. Ludahnya Rasul dimasukkan ke mulut bayi-bayinya. Mereka enggak jijik. Ya Allah, luar biasa cintanya para sahabat kepada Rasul. Lihatlah sahabat Abu Bakar. Di saat diajak Rasul SAW menghantarkan Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika naik ke Gunung Thur. Kemudian sahabat Abu Bakar merobek-robek sorbannya. Menutupi lubang-lubang yang ada di Gua Thur. Tujuannya apa? Biar tidak ada makhluk atau binatang yang masuk ke gua itu. Pernah satu cerita. Ternyata di saat sorban dirobek-robek itu. Untuk menutupi lubang-lubang yang ada di Gua Thur, ternyata ada satu lubang yang tidak tertutupi. Ya Allah, perjuangan sahabat Abu Bakar menemani baginda Rasul SAW. Kemudian beliau sahabat Abu Bakar menutup satu lubang itu dengan sikutnya. Kemudian sahabat Abu Bakar duduk dan di pangkuan sahabat Abu Bakar tertidur pulas baginda Rasul SAW. Ternyata dari luar dinding sana ada ular yang menggigit sikutnya Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar menangis, menahan tangisannya. Tapi nampaknya di saat menahan tangisannya, keluar air matanya. Dan air matanya sahabat Abu Bakar netes di pipinya baginda Rasul. Sehingga Rasul terbangun.
Kemudian bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis?" Apa jawab sahabat Abu Bakar? "Tanganku digigit ular ya Rasulullah." Rasul menegur sahabat Abu Bakar, "Kenapa kau tidak bangunkan aku?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Aku enggak tega kepada engkau ya Rasulullah, kau sedang tertidur pulas." Ya Allah, sahabat Abu Bakar berani digigit ular dan tidak mau membangunkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran sayangnya kepada baginda Rasul. Coba kita lihat bagaimana kesaksian para sahabat, kecintaannya para sahabat kepada Rasul. Segitu membelanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebegitu membelanya beliau terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang gak seberapa keilmuannya, kita yang gak seberapa kekuatan iman kita kepada Allah, yang seharusnya banyak berharap kecintaan kita terhadap Rasulullah selalu ditinggikan, kenapa sih mesti mengatakan Nabi itu salah? Tega sekali kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali kalau kita cerita tentang Rasulullah, kelebihan-kelebihannya, sungguh tidak akan mampu kita mengungkapkan kata-kata yang seluas untuk bisa menjelaskan bagaimana keistimewaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah dengan para sahabat segitu muliakannya terhadap Rasulullah. Kita lihat gunung. Barangkali kita ingin tahu bukti bagaimana kecintaan gunung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita takut sebagai Muslim, hati kita keras bagaikan batu. Hati kita bodoh bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Ketika Nabi SAW naik gunung Uhud, gunung itu gerak. Tapi ternyata Rasul SAW menepuk punggungnya gunung Uhud. "Wahai Uhud, diamlah kau. Tahukah orang yang naik di atas punggungmu ini? Aku Muhammad Rasulullah." Gunung itu diam. Makanya pantas kalau ada ungkapan baginda Rasul SAW, "Aku cinta Uhud. Uhud pun cinta kepada aku." Bahkan dikatakan gunung Uhud akan ada di sorga. Kita lihat kesaksian dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW di saat Rasul SAW lewat. Awan pun menaungi Rasul, awan pun cinta kepada Rasul. Seolah-olah awan tidak rela ketika kulit baginda Rasul SAW kena terik matahari. Kita lihat pohon-pohonan. Ketika Rasul SAW lewat, pohon-pohonan itu menutupi badan baginda Rasul agar baginda Rasul tidak terkena matahari. Bahkan batu-batuan ketika Nabi SAW lewat, batu-batuan pun minggir. Gak mau nyangkut di kaki Nabi Muhammad dan tidak mau menyakiti kaki baginda Rasul SAW. Sehingga ada ungkapan baginda Rasul SAW yang mengatakan, "Aku kenal batu-batuan Mekah dan Madinah." Luar biasa. Batu pun segini cintanya kepada Rasul, pohon pun segini cintanya kepada Rasul, gunung pun segini cintanya kepada Rasul SAW. Lalu bagaimana kita? Apakah hati kita karena gelap dengan cahaya rahmat dari Allah, dengan cahaya ilmu dari Allah, sehingga kita berani mengatakan Nabi pernah salah? Mari kita renungi gajah yang diceritakan dalam surah Al-Fil. "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil." Abraha mengendarai gajah besar di saat ingin menghancurkan Ka'bah. Gajah besar itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya itu dikatakan bernama Mahmud.
Gajah besar itu yang tidak pernah sekolah dan tidak pernah punya otak, nggak punya akal. Di saat disuruh maju sama Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, dipukul sama Abraha, ditusuk perutnya. Ternyata di saat diarahkan menuju arah Ka'bah, nggak mau si Mahmud, si gajah besar itu. Tapi di saat gajah itu diarahkan menuju Yaman berpulang ke negaranya, gajah itu mau bangkit. Mari kita bandingkan kita dengan gajah. Gajah segitu nggak punya otaknya, nggak mau untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau seandainya Allah kritik orang-orang yang hatinya tertutup dengan mengatakan kal an'am. Mereka bagaikan binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Nabi Musa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk memukul batu, fadrib bi'asokal hajar. Lihat batu yang dipukul itu, fanfajarat min huthnata asyrata aina. Batu yang dipukul itu keluar 12 mata air. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, ada batu yang jatuh dari gunung. Ternyata semua itu diterangkan dalam Al-Quran karena batu-batuan itu takut kepada Allah. Batu keluar mata air karena takut kepada Allah. Binatang pun ternyata takut kepada Allah. Kenapa kita yang punya hati, kenapa kita yang punya perasaan gak takut kepada Allah sehingga mengatakan Nabi juga salah? Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, tolong berikan hidayah untuk kami ya Allah, sehingga kami bisa mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajari kami ya Allah untuk bisa mencintai beliau baginda Rasul. Takdirkan kami ya Allah untuk bisa mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Hadirin, inilah perenungan-perenungan saya malam ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan keimanan kita semua semakin kuat terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.